Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dan basic Cisco. Itu dasar-dasar perangkat dan konfigurasi jaringan Cisco, modul awal pembelajaran teknologi jaringan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Apa itu Cisco? Posisi Cisco di dunia jaringan. Cisco System adalah pemimpin pasar dalam penyedia perangkat jaringan dan solusi komunikasi. Digunakan oleh perusahaan skala kecil, internal pemerintah, hingga penyedia layanan internet besar. Menjadi standar industri sehingga pengetahuan Cisco menjadi syarat umum untuk profesi di bidang jaringan. Kedua, ada jenis perangkat utama Cisco. Yang pertama ada router, menghubungkan jaringan berbeda, mengatur rute lalu lintas data. Yang kedua ada switch, menghubungkan perangkat dalam satu jaringan, mengelola komunikasi antar perangkat. Tiga, ada access point, yaitu yang menyediakan koneksi jaringan nirkabel. Dan yang keempat ada firewall, melindungi jaringan dari akses tidak sah dan ancaman keamanan. Selanjutnya di sini ada metode akses perangkat Cisco. Untuk melakukan konfigurasi, kita bisa mengakses perangkat melalui beberapa cara. Yang pertama ada akses lokal atau console connection. Menggunakan kabel konsol atau RJ45 ke serial atau USB. Digunakan saat perangkat baru pertama kali di setup atau saat konfigurasi jarak jauh tidak bisa diakses. Aplikasi yang digunakan yaitu putih, ada Term, ada Secure CRT, dan ada Hyper Terminal. Di sini juga pengaturan portnya 9600 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bits. Dan yang kedua ada akses jarak jauh. Itu telnet, mudah digunakan tetapi tidak aman karena data dikirim dalam bentuk teks biasa. Kedua ada SSH atau Secure Shell, lebih aman, data transkripsi, disarankan untuk penggunaan sehari-hari. Yang ketiga ada web interface. Beberapa model menyediakan akses melalui halaman web. Selanjutnya di sini ada mode operasi Cisco iOS. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di sini ada pertama di tabelnya itu kita ada 4 mode. Yang pertama ada mode user access mode, ada privilege access mode, ada global configuration mode, ada specific configuration mode. Nah, buat yang user ini kita promnya itu yaitu switch atau router. Nah, keterangannya itu adalah mode dasar hanya bisa melihat status perangkat, jadi tidak bisa mengubah konfigurasinya. Kalau yang privilege ini di promnya itu switch, pagar atau router pagar. Mode istimewa yaitu bisa melihat detail informasi dan masuk ke mode konfigurasi, atau kita bisa masuk dengan perintah yaitu enable. Nah, yang global ini modenya promnya itu yaitu switch dalam kurung config pagar atau router config pagar. Nah, keterangannya yaitu mode untuk melakukan perubahan pengaturan yang berlaku secara keseluruhan perangkat. Masuk dengan perintah konfigur terminal. Dan yang terakhir ada specific mode yaitu kita promnya switch dalam kurung config, if, dan pagar. Terus juga di sini ada yang switch, config, dan VLAN dan lain-lain. Ini mode khusus untuk mengkonfigurasi bagian tertentu seperti port, VLAN, rute, dan lain-lain. Oke, di sini kita selanjutnya ada perintah dasar yang sering digunakan. Nah, perintah untuk melihat informasi ini kita ada yang iOS ini switch pagar show version. Nah, itu fungsinya menampilkan spesifikasi perangkat dan version iOS itu teh. Kalau yang switch pagar show running config, melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Terus selanjutnya switch pagar show startup config memory, itu melihat konfigurasi yang disimpan di memori. Dan selanjutnya ada switch pagar show IP interface
free melihat status dan alamat IP setiap port. Dan yang terakhir ada switch pagar show VLAN. Brief itu adalah melihat daftar VLAN yang ada. Dan untuk perintah pengelolaan konfigurasinya, yang pertama itu ada switch pagar copy running config startup config. Itu tuh menyimpan konfigurasi agar tidak hilang saat mati. Yang kedua ada switch pagar write memory, singkatan yang sama dengan perintah di atas. Switch pagar era startup config itu tuh menghapus semua konfigurasi tersimpan atau reset ke awal. Dan yang terakhir ada switch pagar reload, itu restart perangkat. Nah, ini buat perintah bantuannya. Kalau tanda tanya menampilkan daftar perintah yang tersedia. Kalau perintah menampilkan parameter yang bisa digunakan setelah perintah tersebut, dan tab untuk melengkapi perintah secara otomatis. Nah, teman-teman, di sini kita udah ada konfigurasi dasar perangkat. Nah, di sini ada yang pertama ada mengubah nama host. Caranya yaitu kita switch, terus kita enable, tulis enable, udah gitu kita enter. Kita di situ langsung tulis konfigurasi terminal atau bisa disingkat jadi conf t. Terus juga enter, terus kita tulis itunya hostname, namanya hostname, terus udah nulis hostname kita tulis namanya. Ini kita bisa bebas ya teman-teman, di sini SW kantor utama. Terus enter lagi. Nah, sudah teman-teman. Sekarang yang kedua adalah mengatur kata sandi keamanan. Yang pertama itu password untuk masuk ke privilege mode. Seperti kan tadi kan udah ini ya, hostname-nya SW kantor utama, config, terus kita di sini tulis enable secret Cisco 123. Nah, ini bebas ya teman-teman di passwordnya. Nah, setelah gitu kita password untuk diakses konsol itu kita enter, terus kita ketik line konsol 0, terus kita enter lagi, kita masukin password admin 123. Nah, setelah gitu kita enter, terus kita ketik login. Nah, setelah gitu password untuk jarak akses jauh. Di sini yang password untuk akses jarak jauh yaitu telnet/sshg. Kita enter, terus kita ketik line FTY 015, enter, password remote 123, enter, login. Nah, yang ketiga di sini ada mengatur pesan banner. Nah, kita enter, udah gitu kita ketik banner mode dalam kurung peringatan akses terbatas hanya untuk petugas yang berwenang. Nah, selanjutnya di sini kita ada tips dan hal penting yang harus kita terapkan. Selalu simpan konfigurasi setelah selesai melakukan perubahan. Kedua, gunakan enable secret bukan enable password karena lebih transkripsi. Yang ketiga, beri nama perangkat yang jelas agar mudah dikenali dalam jaringan besar. 4, ada jika salah ketik perintah, gunakan kombinasi tombol CTRL+Z untuk keluar atau CTRL+C untuk membatalkan proses. Pelajari logika perintahnya karena banyak sintaks yang serupa antar jenis perangkat Cisco. Oke, terakhir kesimpulannya yaitu kesimpulan dari Cisco itu kita bisa menyediakan standar, dan Cisco itu menyediakan standar dan perangkat yang layak paling banyak digunakan di dunia jaringan. Yang kedua, memahami mode operasi dan perintah dasar iOS adalah fondasi untuk mempelajari konfigurasi yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, keamanan dasar seperti pengaturan kata sandi harus selalu diterapkan sejak awal setup. Oke teman-teman, di sini kita masuk ya ke penjelasannya. Kita di sini masuk ke router, kita ambil PT router dan switch ke PT switch. Di sini kita masuk kita kabelin dulu ya teman-teman dari switch ke router. Nah, setelah gitu kita bukan ke config ya teman-teman, kita ke CLI. Di sini kita enter. Di sini kita masukin yaitu ENA dulu ya, yaitu enable, bisa disingkat juga jadi ENA. Kita T, enter. Setelah ini kita masukin hostname-nya,
name Arman 1, enter. Nah udah kayak gitu, kita di sini masukin ke enable secret. Ini kita masukin passwordnya teman-teman. Enable secret, sini kita spasi, kita masukin passwordnya itu 123, enter. Kita ke in 0/0, enter. Ini kita no shutdown dulu, no shutdown, kita enter. Sini kita masukin yaitu IP addressnya dulu, kita enter lagi, IP address yaitu IP addressnya 192.168.1.1. Oke, nah teman-teman udah kayak gini, kita keluar, kita ke switch, kita ke CLI, kita enter dulu. Itu kita enable ENA, enter, con t, enter. Kita ke in fa 0/1, enter. Exit dulu, kita keluar dulu, X nt VLAN. Nah sudah teman-teman. Nah jadi segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye teman-teman.